Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Levi Nur Anggraini dari kelas 11 RPL 1 absen 24. Di sini saya akan menjelaskan tentang UML, Unified Modeling Language. Pengertiannya sendiri secara umum merupakan salah satu alat bantu yang dapat digunakan dalam bahasa pemrograman yang berorientasi objek. Saat ini UML akan mulai menjadi standar masa depan bagi industri pengembangan sistem atau perangkat lunak yang berorientasi objek. Sebab pada dasarnya UML digunakan oleh banyak perusahaan raksasa di dunia. Pengertian menurut para ahli. Yang pertama menurut Hand, Unified Modeling Language adalah bahasa yang telah menjadi standar untuk visualisasi, menetapkan, membangun, dan mendokumentasikan arti suatu sistem perangkat lunak. Menurut Adi Nugroho, Unified Modeling Language merupakan metode pengembangan perangkat lunak sistem informasi dengan menggunakan metode grafis serta merupakan bahasa untuk visualisasi, spesifikasi, konstruksi, serta dokumentasi. Menurut Martin Fowler, Unified Modeling Language adalah keluarga notasi grafis yang didukung oleh metamodel 28 tunggal yang membantu mendeskripsikan dan desain sistem perangkat lunak, khususnya sistem yang dibangun menggunakan pemrograman berorientasi objek. Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Unified Modeling Language adalah sebuah bahasa yang berdasarkan grafik atau gambar untuk memvisualisasikan, menspesifikasikan, membangun, dan mendokumentasikan dari sebuah sistem pengembangan perangkat lunak berbasis objek (OOP), Object Oriented Programming. Fungsi UML sendiri yang pertama untuk menggambarkan batasan sistem dan fungsi-fungsi sistem secara umum, dibuat dengan use case dan aktor. Yang kedua, untuk menggambarkan kegiatan atau proses bisnis yang dilaksanakan secara umum, dibuat dengan interaction diagram. Yang ketiga, untuk menggambarkan representasi struktur statik sebuah sistem dalam bentuk basis diagram. Yang keempat, untuk membuat model behavior yang menggambarkan kebiasaan atau sifat sebuah sistem dengan state transition diagram. Dan yang kelima, untuk menyatakan arsitektur implementasi fisik menggunakan komponen dan development diagram untuk menyampaikan atau memperluas fungsionality dengan stereotypes. Jenis atau tipe diagram UML. Yang pertama, use case diagram. Use case diagram merupakan salah satu jenis diagram yang ada di dalam UML. Diagram ini menggambarkan tentang interaksi yang terjadi di antara sistem dan juga aktor. Use case dapat pula mendeskripsikan tipe interaksi yang terjadi di antara para pemakai sistem dengan sistemnya. Yang kedua ada activity diagram. Activity diagram merupakan salah satu jenis diagram yang ada di dalam UML. Diagram ini dapat memodelkan seluruh proses yang terjadi di dalam sistem yang dibuat. Yang ketiga ada sequence diagram. Sequence diagram merupakan salah satu jenis diagram di dalam UML yang dapat menjelaskan interaksi yang terjadi di antara objek dengan berdasarkan kepada urutan waktu. Sequence diagram dapat pula menggambarkan urutan dan juga tahapan yang harus dilakukan untuk mendapatkan sesuatu seperti yang ada di dalam use case diagram. Yang keempat ada class diagram. Class diagram merupakan salah satu jenis diagram yang terdapat di dalam UML yang dapat digunakan sebagai penampil kelas-kelas atau paket yang ada di dalam suatu sistem yang akan digunakan nantinya. Diagram ini dapat memberi sebuah gambaran tentang sistem atau relasi yang ada di dalam sistem tersebut. Yang kelima ada State Machine Diagram. State Machine Diagram merupakan salah satu jenis diagram yang terdapat di dalam UML yang dapat menggambarkan suatu transisi atau suatu perubahan keadaan yang ada di objek suatu sistem. Dan yang keenam ada Communication Diagram. Communication Diagram merupakan salah satu diagram dalam UML yang dapat menggambarkan tahapan yang ada di dalam suatu aktivitas dan juga dapat menggambarkan interaksi yang terjadi di antara objek yang ada di dalam sistem. Yang ketujuh ada Deployment Diagram. Deployment Diagram merupakan salah satu diagram yang terdapat di dalam UML yang dapat menunjukkan letak dari suatu sistem secara fisik. Dapat dikatakan penampil bagian-bagian software yang ada di dalam hardware dan juga dapat digunakan untuk menetapkan suatu sistem serta hubungannya dengan berbagai komponen hardware. Dan kedelapan ada komponen diagram. Komponen diagram sendiri merupakan salah satu diagram yang terdapat di dalam UML yang dapat menggambarkan software yang ada di dalam sistem komponen. Diagram ini adalah suatu penerapan software dari satu atau lebih kelas dan pada biasanya berbentuk file data, dokumen, tabel, dan sebagainya. Yang kesembilan ada Object
objek diagram. Objek diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang menggambarkan objek-objek pada suatu sistem dan hubungan di antaranya. Yang ke-10 ada composite struktur diagram. Composite struktur diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang menggambarkan struktur internal dari pengklasifikasian kelas, komponen, atau use case, dan termasuk titik-titik interaksi pengklasifikasian ke bagian lainnya dari suatu sistem. Ini hampir mirip seperti kelas diagram, akan tetapi composite struktur diagram menggambarkan bagian-bagian interaction of review diagram. Dan yang interaction of review diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang berguna untuk memvisualisasikan kerjasama dan hubungan antara activity diagram dengan sequence diagram. Yang ke-12 ada packet diagram. Packet diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML digunakan untuk mengelompokkan kelas dan juga menunjukkan bagaimana elemen model akan disusun serta menggambarkan ketergantungan antara paket-paket. Dan yang ke-13 ada diagram timing. Diagram timing yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang disebut sebagai bentuk lain dari interaksi diagram, di mana fokus yang paling utamanya kepada waktu. Diagram timing berguna untuk menunjukkan faktor-faktor yang membatasi waktu antara perubahan step terhadap objek yang berbeda. Keuntungan menggunakan UML. Yang pertama, uniformity. Pengembang cukup menggunakan satu metodologi dari tahap analisis sehingga perancangan memungkinkan merancang komponen antarmuka secara terintegrasi bersama perancangan perangkat lunak dan perancangan struktur data. Yang kedua ada understandability. Kode yang dihasilkan dapat diorganisasi ke dalam kelas-kelas yang berhubungan dengan masalah sesungguhnya sehingga lebih mudah untuk dipahami. Yang ketiga ada stability. Kode program yang dihasilkan relatif stabil sepanjang waktu karena mendekati permasalahan yang sesungguhnya. Yang keempat ada reusability. Dengan metodologi berorientasi objek dimungkinkan penggunaan ulang kode sehingga pada akhirnya akan sangat mempercepat waktu pengembangan perangkat lunak atau sistem informasi. Menurut para use case diagram, menurut para ahli pengertian use case diagram adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Zeltzinger, Jackson, dan Booth, diagram untuk menunjukkan peran dari berbagai pengguna dan bagaimana peran-peran menggunakan sistem. Dan yang kedua, menurut Shelley dan Rosenblatt, representasi visual yang mewakili interaksi antara pengguna dan sistem informasi dalam UML. Jadi dapat disimpulkan bahwa use case diagram adalah diagram yang merupakan representasi visual yang mewakili interaksi antara pengguna dan sistem informasi untuk menunjukkan peran dari pengguna dan bagaimana peran-peran menggunakan sistem. Simbol dalam use case diagram, yang pertama ada aktor, yang kedua ada dependency, yang ketiga ada generalization, dan yang keempat ada include. Dan keterangannya masing-masing ada di sini. Dan yang kelima ada extend, yang keenam ada association, yang ketujuh ada system, yang kedelapan ada use case, yang sembilan ada collaboration, dan yang 10 ada node. Fungsi use case diagram. Use case diagram digunakan untuk memodelkan dan menyatakan unit fungsi atau layanan yang disediakan oleh sistem atau bagian sistem, subsystem, atau kelas ke pemakai. Class diagram. Menurut para ahli pengertian use case diagram adalah sebagai berikut. Class adalah kumpulan objek-objek dengan dan yang mempunyai struktur umum, behavior umum, relasi umum, dan semantik atau kata yang umum. Kelas-kelas ditemukan dengan cara memeriksa objek-objek dalam sequence diagram dan collaboration diagram. Sebuah kelas digambarkan seperti sebuah bujur sangkar dengan 3 bagian. Ruangan kelas sebaiknya diberi nama menggunakan kata benda sesuai dengan domain atau bagian atau kelompoknya. Whiten, L. Jeffrey et al. 2004. Dan yang kedua adalah diagram yang menggunakan kelas-kelas yang ada dari sebuah sistem dan hubungannya secara logika. Kelas diagram menggambarkan struktur statis dari sebuah sistem. Karena itu, kelas diagram merupakan tulang punggung atau kekuatan dasar dari hampir setiap metode berorientasi objek, termasuk UML. Menurut Hendry 2008. Sementara menurut Whiten, L. Jeffrey et al. 2004, 432, kelas diagram adalah gambar grafis mengenai struktur objek statis dari suatu yang menyusun sebuah sistem dan juga hubungan antara kelas objek tersebut. Kelas diagram. Secara umum, kelas diagram memiliki arti. Kelas diagram adalah diagram yang digunakan untuk menampilkan beberapa kelas atau paket-paket yang ada dalam sistem atau perangkat lunak yang sedang kita gunakan. Kedua, kelas diagram memberi kita gambaran. Diagram statis tentang sistem atau perangkat lunak
dan relasi-relasi yang ada di dalamnya. Struktur kelas diagram. Susunan struktur kelas yang baik pada diagram kelas sebaiknya memiliki jenis-jenis kelas berikut. Pertama, kelas main, yaitu kelas yang memiliki fungsi awal dieksekusi ketika sistem dijalankan. Yang kedua, kelas interface, kelas yang mendefinisikan dan mengatur tampilan ke pemakai, biasanya juga disebut kelas boundaries. Dan yang ketiga, kelas yang diambil dari pendefinian use case, merupakan kelas yang menangani fungsi-fungsi yang harus ada dan diambil dari pendefinian use case. Yang keempat, kelas entitas merupakan kelas yang digunakan untuk memegang atau membungkus data menjadi sebuah kesatuan yang diambil maupun akan disimpan ke basis data. Simbol dalam kelas diagram. Yang pertama, asosiasi atau association. Relasi antar kelas dengan makna umum. Asosiasi biasanya juga disertai dengan multiplicity. Dan yang kedua, ada asosiasi berarah. Relasi antar kelas dengan makna kelas yang satu digunakan oleh kelas yang lain. Asosiasi biasanya juga disertai dengan multiplicity. Dan yang ketiga, ada generalisasi. Relasi antar kelas dengan makna generalisasi, spesialisasi, umum, khusus. Dan keempat, ada kebergantungan atau dependensi. Relasi antar kelas dengan makna kebergantungan antar kelas. Dan yang kelima, ada agregasi, yaitu relasi antar kelas dengan makna semua bagian. Fungsi kelas diagram. Yang pertama, memodelkan vocabulary dari suatu sistem. Yang kedua, menggambarkan kolaborasi sederhana. Yang ketiga, memodelkan logical database schema. Dan yang keempat, memodelkan distribusi responsibility. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.